Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afina Nurinda Larasati, Siska Wahyu Kristiati, dan saya sendiri Faikhotul Munah dan juga Ririn Fitriani akan menjelaskan kantor pusat dan cabang di luar negeri. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Siska Wahyu Kristiati. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang masalah nilai kurs mata uang. Nilai kurs atau sering disingkat dengan sebutan kurs ini dipakai sebagai dasar untuk menjabarkan atau menerjemahkan transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri. Di sini ada beberapa macam jenis kurs yang dikenal di dalam dunia perdagangan, yaitu yang pertama, nilai kurs yang didasarkan langsung atas nilai relatif emas murni yang terdapat di dalam kesatuan mata uang tertentu. Yang kedua, nilai kurs yang didasarkan atas hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Dan yang ketiga, nilai kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai kurs yang menyatakan nilai tukar mata uang asing dan mata uang dalam negeri dapat dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Nilai tukar langsung, nilai tukar yang menyatakan nilai satu unit mata uang asing dalam persamaannya dengan nilai mata uang dalam negeri. Contohnya, 1 US dollar sama dengan 415 rupiah. Sedangkan nilai tukar tidak langsung menyatakan nilai kesatuan atau 1 unit mata uang dalam negeri dalam persamaannya dengan mata uang asing. Contohnya, 1 rupiah sama dengan 0,000925 pound sterling. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya Afina. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jual beli dengan pihak luar negeri. Dalam transaksi-transaksi jual beli dengan pihak luar negeri, harga beli atau harga jual barang-barang dapat dinyatakan dalam mata uang asing dan atau mata uang dalam negeri. Akan tetapi, pembukuan terhadap transaksi-transaksi tersebut tetap harus dinyatakan dengan satuan mata uang dalam negeri. Oleh karena itu, transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam satuan mata uang asing harus terlebih dahulu dijabarkan ke dalam satuan mata uang dalam negeri. Di samping ketentuan tentang penjabaran terhadap transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, penyelesaian pembayaran atas transaksi tersebut juga mengakibatkan timbulnya persoalan yang lain. Adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dapat menyebabkan salah satu pihak yang mengadakan transaksi akan menderita rugi atau memperoleh laba dari perubahan kurs. Laba atau rugi tersebut adalah perbedaan yang terjadi antara kurs tanggal terjadinya atau dimulai berlakunya transaksi dengan kurs pada tanggal diselesaikannya transaksi atau dilakukannya realisasi pembayaran. Di dalam akuntansi, laba atau rugi karena perubahan-perubahan kurs dicatat dalam rekening selisih beda kurs. Agar supaya lebih jelas dan terperinci, biasanya selisih kurs yang terjadi dibedakan ke dalam 2 macam rekening, yaitu untuk selisih yang menguntungkan dicatat dalam rekening laba selisih kurs, untuk selisih yang merugikan dicatat dalam rekening rugi selisih kurs. Contohnya, seorang eksportir Indonesia mengirimkan barang-barang yang dijualnya kepada seorang pedagang di India dengan harga faktor
Rp5.500.000. Kurs rupiah pada saat itu Rp55. Jadi pedagang India yang membeli barang-barang dari eksportir Indonesia akan mencatat transaksi itu sebagai pembelian barang-barang seharga Rp100.000. Tetapi pada saat pembayaran akan dilakukan oleh pedagang India, ternyata kurs rupiah turun menjadi Rp1 sebesar Rp57. Dalam keadaan semacam ini, pedagang India akan membayar dalam jumlah rupiah lebih rendah Rp100.000 untuk mendapatkan uang rupiah sebesar Rp5.500.000 guna menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian, si pembeli atau pedagang India akan mendapatkan laba karena perubahan kurs tersebut. Sedangkan bagi eksportir Indonesia, perubahan kurs itu tidak berpengaruh baginya, sebab dia akan tetap menerima piutangnya sebesar Rp5.500.000. Sebaliknya, apabila dalam transaksi itu eksportir Indonesia menentukan harga faktur sebesar Rp100.000 di samping dinyatakan persamaannya dalam mata uang rupiah sebesar Rp5.500.000, maka terjadinya perubahan kurs tersebut di atas akan menguntungkan pihak eksportir Indonesia. Adapun pencatatan yang dilakukan eksportir Indonesia terhadap transaksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu pengiriman barang, kurs Rp1 sama dengan Rp55. Jurnalnya, piutang dagang valuta asing Rp100.000, debit Rp5.500.000, pada penjualan kredit Rp5.500.000. Yang kedua, pada waktu penerimaan penyelesaian pembayaran oleh pedagang India dengan mengirimkan uang Rp100.000, kurs Rp1 sama dengan Rp57. Kas Rp100.000, debit Rp5.700.000, pada laba selisih kurs Rp200.000, dan piutang dagang valuta asing Rp5.500.000. Selanjutnya, masalah penjabaran nilai mata uang. Perhitungan penjabaran mata uang atau calculation of monetary translations harus memperhatikan dasar hitungan mata uang yang bersangkutan. Apabila nilai tukar suatu mata uang dinyatakan dalam dasar hitungan desimal, penjabarannya ke dalam mata uang tertentu relatif lebih mudah. Apabila dasar hitungannya bukan desimal, maka penjabarannya agak lebih sulit. Seperti misalnya kesatuan mata uang Inggris beberapa tahun yang lalu, di mana 1 pound sterling sama dengan 20 shilling dan South shilling sama dengan 12 pence. Dan hampir semua kesatuan mata uang negara-negara besar di dunia ini sudah mempergunakan sistem mata uang desimal. Contohnya, sejumlah uang 1 juta lira akan dijadikan rupiah. Kurs lira terhadap rupiah menunjukkan 1 lira sama dengan 0,710 rupiah. Jumlah lira dinyatakan dalam rupiah. 1 juta lira dikali 0,710, hasilnya Rp710.000. Sebaliknya, jika 1 juta rupiah dapat dinyatakan dalam lira dengan perhitungan 1 juta rupiah dibagi 0,710 sama dengan 1.408.450,70 lira. Selanjutnya, penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam uang asing.
Ketentuan-ketentuan umum untuk menjabarkan rekening-rekening mata uang asing ke dalam rupiah ini di Indonesia telah diatur dalam prinsip akuntansi Indonesia seperti tertera pada prinsip 1.3. Prinsip 1.3 dari prinsip akuntansi Indonesia menyatakan perkiraan anak-anak perusahaan atau bagian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pertukaran yang sesuai. Kurs pertukaran supaya dicantumkan dalam laporan keuangan. Saya Ririn Fitriani akan menjelaskan rekening-rekening neraca. Yang pertama ada aktiva lancar atau current aset. Yang kedua ada aktiva tidak lancar atau non-current aset. Yang ketiga ada hutang lancar atau current liabilities. Yang keempat ada hutang tidak lancar atau non-current liabilities. Yang kelima ada modal saham atau capital stock. Yang selanjutnya ada rekening-rekening rugi laba. Yang pertama ada pendapatan dan biaya-biaya atau revenues and expense. Rekening-rekening pendapatan dan biaya atau ongkos-ongkos yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs rata-rata atau average rate of exchange. Yang kedua, ada penyusutan atau depresiation aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap harus disusun atas dasar nilai kurs yang berlaku pada saat aktiva yang bersangkutan tersebut dibeli, terjadi atau didirikan atau dibangun. Di dalam pelaksanaan penjabaran saldo rekening-rekening pembukuan kantor cabang di luar negeri perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kurs yang dipergunakan untuk menjabarkan atau translation rate. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan, biasanya di muka atau di belakang kurs yang dipakai untuk menjabarkan sesuatu pos diberi tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda tertentu itu antara lain dapat berupa 1. Huruf C untuk current rate atau nilai kurs pada akhir periode atau pada saat penyusunan laporan-laporan keuangan. Yang kedua, ada huruf H untuk historical rate atau nilai kurs pada saat transaksi-transaksi tertentu diselesaikan. Yang ketiga, ada huruf R untuk reciprocal amount atau menunjukkan nilai mata uang yang tertera di dalam rekening-rekening pada buku kantor pusat. Yang keempat, huruf A untuk average rate atau kurs rata-rata yang sudah dihitung. Pos atau rekening penyusutan atau depresiasi seyogyanya dipisahkan tersendiri di dalam laporan rugi laba cabang atau dapat pula digabungkan di dalam rekening macam-macam biaya atau jenis biaya yang lain, asal ada penjelasan yang tegas tentang ketentuan dan besarnya penyusutan. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri. Yang pertama, atas dasar laporan keuangan individual dari cabang atau berupa neraca dan laporan rugi laba. Yang kedua, proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang. Yang ketiga, apabila hasil penjabaran tidak seimbang antara debit dan kredit, maka selisihnya ditampung dalam rekening penyesuaian kurs atau exchange adjustment. Yang keempat, sesudah proses penjabaran kemudian menyusun daftar lajur gabungan atau working papers. Yang kelima, berdasarkan dari daftar lajur gabungan baru disusun neraca dan perhitungan rugi laba gabungan antara kantor pusat dan cabang. Ini ada tabel contoh neraca sisa. Bisa dilihat di halaman 218. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muna. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ini ada informasi tambahan. Kantor cabang New York membeli gedung dan alat-alat perlengkapan kantor pada tanggal 30 Juni 1980 yang baru lalu. Kurs yang berlaku pada saat itu yaitu $1 jika dirupiahkan menjadi Rp400. Baik kantor pusat maupun cabang mengadakan penyusutan alat-alat perlengkapan kantor sebesar 20% setahun.
beban penyusutan dialokasikan dengan jumlah yang sama kepada biaya penjualan dan biaya umum administrasi. Persediaan barang pada tanggal 31 Desember 1980 yaitu persediaan barang kantor pusat sebesar Rp1.500.000. Pada cabang New York $2.000. Pada saat itu kurs Rp400, sehingga harga pokok dari kantor pusat sebesar Rp800.000. Tingkat kurs dolar yang berlaku selama tahun 1980 adalah pada tanggal 1 Januari 1980 Rp395. Kurs rata-rata tahunan yaitu Rp400. Pada tanggal 31 Desember 1980 sejumlah Rp410. Berdasarkan data ini, maka penjabaran neraca saldo cabang New York USA dari mata uang dolar menjadi mata uang rupiah akan nampak sebagai berikut. Bisa kalian lihat pada halaman 220. Itu nominal pada neraca saldo mata uang dolar itu nominalnya berasal dari halaman 218 pada neraca sisa cabang New York. Untuk kurs penjabarannya 410 dalam kurung C itu diperoleh dari kurs tanggal 31 Desember 1980 atau C-nya itu current rate atau kurs pada saat tanggal neraca. Kalau 400 dalam kurung H itu historical rate atau kurs pada saat terjadinya transaksi. Jika 400 dalam kurung A itu berarti kurs rata-rata selama satu periode. Jika 2.400.000 dalam kurung R dan 2 juta dalam kurung R itu berarti reciprocal account atau jumlah rekening timbal balik harus sesuai dengan saldo rekening-rekening resiprokal di kantor pusat. Berarti nominal tersebut harus sesuai pada buku kantor pusat. Untuk neraca saldo dalam rupiah tersebut tinggal kalian kalikan saja kurs penjabaran dikali neraca saldo dalam mata uang dolar. Di buku kalian itu pada halaman 220 pada rekening kas itu kan kreditnya 410 dalam kurung C. Nah, itu salah. Sebenarnya itu tidak diisi karena 410 dalam kurung C itu masuk pada kurs penjabaran. Lalu tinggal kalian total dan hasilnya seperti buku kalian halaman 220. Untuk yang selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap. Dalam saldo rekening biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum, termasuk unsur biaya penyusutan alat-alat perlengkapan kantor dan gedung yang seharusnya dijabarkan tersendiri sesuai dengan kurs pada saat terjadinya transaksi aktiva tetap itu didapat. Tetapi, karena kebetulan dalam contoh ini kurs rata-rata juga sama dengan kurs pada saat pembelian aktiva-aktiva tersebut, maka penjabaran terhadap unsur biaya penyusutan dalam biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum dapat disatukan. Intinya, jika menggunakan historical rate, itu biaya penyusutannya itu dapat dipisahkan karena dalam contoh ini kita menggunakan average rate atau kurs rata-rata, maka dapat disatukan. Untuk yang selanjutnya yaitu selisih penyesuaian kurs. Apabila selisih penyesuaian kurs menunjukkan saldo sebelah debit, berarti menunjukkan rugi, dan apabila menunjukkan saldo sebelah kredit berarti menguntungkan. Laba atau rugi karena selisih penyesuaian kurs dapat diperlakukan sebagai laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan.
Setelah proses terhadap saldo rekening pembukuan cabang selesai, maka proses selanjutnya yaitu menyusun daftar lajur atau working papers pada halaman 222. Untuk nominal-nominalnya pada kantor pusat itu bisa kalian lihat di halaman 218 pada kantor pusat. Untuk kantor cabang pada halaman 220. Dan setelah itu kalian total, lalu kalian eliminasi dan juga menghitung laba bersih ke laba yang ditahan dan juga saldo laba yang ditahan ke neraca. Untuk selanjutnya adalah menyusun perhitungan rugi dan laba dan juga neraca gabungan. Yang pertama yaitu kalian menyusun perhitungan rugi dan laba gabungan kantor pusat dan cabang per 31 Desember 1980. Untuk penjualannya itu berasal dari halaman 222, daftar lajur pada kolom rugi dan laba. Lalu harga pokok penjualannya berisi tentang persediaan barang-barang tanggal 1 bulan 1 1980 dan juga pembelian. Lalu ada persediaan barang-barang tanggal 31 bulan 12 tahun 1980. Semua informasinya tersedia dalam halaman 222. Persediaan barang-barang dan pembelian itu ditambah. Lalu persediaan barang-barangnya itu maksud saya hasil dari persediaan barang-barang dan pembelian itu dikurangi, lalu menghasilkan 4.200.000 ini, lalu dikurangi dengan penjualan, maka menghasilkan Rp3.050.000. Lalu ada biaya penjualan dan biaya administrasi umum itu dijumlah menghasilkan Rp1.660.000. Lalu dikurangi sehingga menghasilkan angka Rp1.390.000. Selisih penyesuaian kursnya sejumlah Rp3.000 sehingga menghasilkan angka laba bersih sejumlah Rp1.393.000. Yang selanjutnya yaitu kita menyusun neraca gabungan kantor pusat dan cabang New York per 31 Desember 1980. Sama juga informasi dari neraca gabungan ini berasal dari halaman 222. Lalu tinggal kalian jumlahkan seperti neraca pada umumnya yang menghasilkan angka Rp11.823.000. Harus balance ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.